Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya riba dalam kehidupan telah diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Riba tidak hanya membawa kerugian di dunia, tetapi juga sengsara di akhirat. Berikut ancaman dan keadaan para pelaku dan pemakan riba sebagaimana disampaikan dai asal Mesir, Syekh Ahmad Al-Misri, saat kajian di Masjid Permata Kalbu Perumahan Permata Mediterania, Pos Pengumben, Jakarta Barat. Untuk diketahui, riba memiliki arti yang berbeda dalam bahasa atau syariat. Secara bahasa, riba berarti tambahan. Secara syariat, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus. Maksud tambahan secara khusus ialah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam, baik diperoleh dengan penjualan, penukaran, atau peminjaman berkenaan dengan benda riba. Allah Ta'ala memerintahkan agar kaum mukmin meninggalkan riba. Berikut firman-Nya dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Tidak ada ancaman yang lebih berat dari ini. Karena itu, jangan sekali-kali menzalimi diri sendiri dan orang lain. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Keadaan pelaku dan pemakan riba di neraka. 1. Disuapi batu di dalam mulutnya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menuturkan kunjungannya ke neraka. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya. Dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya. Dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang itu akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali dan membuka mulutnya, lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, "Apa yang sedang mereka lakukan berdua?" Mereka berdua berkata kepadaku, "Berangkatlah, berangkatlah." Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis itu disebutkan, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapin batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7047. 2. Diancam dengan perut besar seperti rumah yang dipenuhi ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba. Jawab beliau, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad. Tiga, dosa riba yang paling ringan, seperti menzinai ibu kandung sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan. 4. Pemakan riba lebih parah dari 33 kali zina. Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab Yahudi.
Bahkan bisa mengetahui secara umum mana yang sahih dan batil dari kitab itu. Lihat Syiar A'lam An-Nubala 3, 489 hingga 894. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah mengatakan, aku berzina sebanyak 33 kali lebih. Aku suka daripada memakan 1 dirham riba. Yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba. Hadis riwayat Ahmad. Di sini beliau bukan menghalalkan riba, melainkan membandingkan dosa. Demikian ancaman mengerikan bagi pelaku riba. Alangkah baiknya mereka bertaubat sebelum terlambat, karena sesungguhnya nikmat maksiat hanya sesaat, dan nikmat ketaatan akan membahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik, menjauhkan kita dari riba, dan memuliakan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.